Halo insan muda, salam merdeka. Kami dari Universitas Widya Mandala Surabaya, Kami dari Fakultas Filsafat. ya, dan juga kami adalah mahasiswa semester 1. Di sini kita akan melakukan podcast dengan judul apa, Bung? Manusia di persimpangan pandemi dan teknologi. Ya, itu dia. Kami di sini sebagai host. Saya Vincentius Kevin Vladimir dan teman saya. Dan saya Riki Adityanto. Dan narasumber kita adalah Bapak Datu Hendrawan, salah satu dosen dari Fakultas Filsafat. Halo Bapak, selamat sore. Baik, selamat sore teman-teman. Kevin, lalu Riki juga, selamat sore. Ya, sore Pak. Masih semangat Pak, sore Pak? Ya, lumayan. Sudah ngopi Pak, sudah ngopi? Belum sempat ngopi nih tadi. Saya masih, ada rapat, lalu kemudian kesini dan belum sempat ngopi. Gitu. Jadi ya, tapi nggak apa-apa. Sudah. Kalau begitu langsung semangat saja, ya tanpa ngopi ya. Ya. Langsung saja kita mulai supaya kita lebih cepat ngopi Pak. Ya. Oke, baik, tentu saja. Pertama basi dulu aja lah ya. Oke. Keseharian gitu ya. Pertama-tama begini Pak, di situasi pandemi ini, di situasi yang sulit ini, mungkin bagaimana kesan dan perasaan Bapak gitu selama mengajar sebagai dosen di tengah situasi yang begitu rumit, di tengah situasi yang begitu susah, di tengah pandemi gitu Pak. Bagaimana Pak? Silakan di-sharingkan. Oke, baik. Ini soal perasaan ya, tapi ya. Boleh. Ya, enggak. Begini, saya sendiri pada awalnya itu juga nggak akan mengira ya bahwa kita dalam pembelajaran misalkan harus menggunakan daring seperti ini. Artinya dalam waktu yang sangat singkat, gitu, yang dulunya biasanya itu mengajar di kelas, tiba-tiba harus menggunakan teknologi seperti ini ya. Yang saya rasa ini membantu kita juga sebenarnya untuk memungkinkan adanya pembelajaran. Hanya saja memang ada banyak hal yang berubah ya dalam waktu singkat. Ketika dulunya itu kita ketemu kalau belajar, kita harus belajar melalui online gitu ya. Di awal-awal dulu saya merasakan betapa susahnya untuk menyesuaikan diri dengan cara baru pembelajaran ini ya. Artinya saya harus mempelajari banyak aplikasi baru, lalu kemudian saya juga harus mempersiapkan materi dengan cara yang baru juga, supaya penyampaiannya juga bisa tetap sampai ke mahasiswa. Dan saya juga sadar bahwa model pembelajaran baru ini mungkin juga punya banyak kekurangan ya, kalau dibandingkan dengan yang offline. Tapi di tengah pandemi saya rasa ini adalah hal yang masuk akal ya untuk kita berubah. Karena bagaimanapun keselamatan itu kan merupakan prioritas kita ya dalam hal ini, kesehatan dan keselamatan di tengah pandemi, daripada perjumpaan fisik. Maka ya sudah, kalau kita memang bisa melaksanakan dengan teknologi, kenapa enggak ya kita menggunakan teknologi untuk pembelajaran seperti ini. Meskipun juga ya agak kurang juga sih, agak kurang mendalam juga mungkin. Misalkan saya dengan teman-teman tingkat 1 ini, dengan Kevin dan Riki itu belum pernah ketemu secara fisik ya. Riki pernah sekali ya, 2 kali. Tapi kalau dengan Kevin belum pernah. Nah itu uniknya itu ya, kita belum pernah ketemu langsung, tapi sudah sedemikian akrab ketika bertemu dengan secara online. Gitu. Dulu kan kalau orang internetan itu orang-orang anggapannya bahwa wah, kamu nggak usah kebanyakan main internet gitu ya, jangan banyak lihat YouTube dan macam-macam. Sekarang kalau kita nggak online, ya kita berarti nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kita belajarnya melalui online juga. Setiap banyak aktivitas kita lakukan secara online. Itu saya menarik sih, kita berubah dengan cepat, lalu kemudian kita harus menyesuaikan diri dengan situasi baru ini dengan cepat juga. Nah, kalau teman-teman gimana nih rasanya belajar online? Apakah Mulai Riki dulu. Susah atau senang atau bagaimana? Kan enak tuh, bisa disambi-sambi main game juga kan. Tapi gini Pak, ada alasan kenapa disambi pakai game Pak? Karena bosan Oh iya, Pak. iya. Oke ya, gitu ya. Pak. Jadi sejujur saja, kalau perasaan saya itu ada yang kurang lengkap begitu Pak. Jadi kalau misalnya dulu ketika SMA begitu kan masih ketemu langsung di kelas. Nah itu setelah
pelajaran ya akhirnya kami lanjut diskusi atau lanjut ayo nongkrong bareng di mana begitu, pulang sekolah kan nongkrong bareng. Nah kalau di masa pandemi dengan online ini, kalau kelas selesai ya sudah selesai begitu Pak, kayak ya sudah kembali ke rumah masing-masing dan kehidupan masing-masing. Sehingga saya sendiri kayak merasa ada yang kurang gitu. Ya mungkin tidak langsung ke pendidikannya begitu ya Pak, karena ya puji Tuhan ya dengan teknologi juga dan juga internetnya segala macam masih bisa melihat presentasi, masih juga bisa mendengarkan dan melihat Bapak Dato mengajar. Tapi kekosongan sehari-hari itu sendiri itu pun juga berdampak juga Pak ke pelajaran juga, karena itu tadi ujung-ujungnya karena bosen terus tidak ada tatap muka dan segala macam, artinya main game seperti itu, atau mungkin malah ditinggal tidur karena nggak ada yang tahu begitu. Nah, itu karena saya merasa bosen begitu, secara jujur saja. Jadi ya ada positifnya, tetap bisa di rumah dengan santai, tapi negatifnya itu tadi Pak, bosen saya jadinya. Ya gimana kalau Kevin? Kalau saya sih saya dirundung ketakutan sebenarnya Pak. Takut bahwa sebenarnya gini Pak, situasinya di tengah situasi yang memang tidak kita duga-duga pun saya pribadi selalu mengalami hal-hal yang juga tidak terduga juga. Misalkan masalah-masalah gangguan teknis seperti kemarin saat UTS saya di rumah saya itu mati lampu, terus tiba-tiba konslet rumahnya sehingga 2 hari itu tidak bisa internetan, jadi segalanya itu menjadi terlambat, segalanya terganggu. Pokoknya hal-hal teknis yang sebenarnya yang membuat saya takut kalau misalnya kalau nanti di akhir tidak bisa dapat nilai yang bagus. Dan juga selain itu saya punya kekhawatiran bahwa saya takut dari kecenderungan anak muda yang masihlah tergoda hal-hal yang membuat kami indisipliner gitu. Takut ini tuh menjadi sebuah kebiasaan, menjadi habitus sampai akhirnya saya tuh menjadi pribadi yang tidak memiliki integritas gitu Pak. Saya punya kekhawatiran seperti itu. Belajar filsafat yang harus jadi orang yang baik, orang yang benar, orang yang bijaksana, tapi alih-alih seperti itu malah jadi kabur karena masalah seperti ini gitu Pak. Oke, baik. Saya rasa ini menarik ya. Begitu. Yuk, lanjut dulu nggak apa-apa, Kevin. Mau ngomong apa lagi, silakan. Oh, gini Pak, tapi saya berkaitan dengan pandemi ini ya, Pak. Saya melihat bahwa sistem pengajaran seperti ini itu adalah salah satunya untuk menunjang keselamatan kita, baik tenaga pengajar maupun yang diajar. Baik itu dalam rangkaian pendidikan ataupun dalam rangkaian pekerjaan, semuanya kan sekarang dirumahkan demi alasan keselamatan, Pak. Pandemi dan keselamatan, pandemi dan kesejahteraan itu bagi saya memandang begini Pak, bahwa di tengah pandemi yang begitu sulitnya pun ada segelintir orang yang memanfaatkan pandemi itu untuk kepentingannya pribadi. Seperti kalau kita tinjau ke belakang, kita flashback, ada orang-orang, segelintir orang yang menghambat orang lainnya itu untuk mencapai kondisi yang selamat tanda kutip dari pandemi dan selamat dalam bentuk kesejahteraannya gitu. Dengan cara menimbun masker, menimbun APD, lalu juga belakangan ada berita soal ada korupsi bansos, ada lagi macam-macam lah Pak. Dari mungkin saya kira soal penipuan online itu makin marah gitu. Di tengah satu rangkaian bahwa adanya hoax yang tersebar mengenai masalah pandemi yang membuat orang itu entah itu menjadi tidak peduli sama sekali bahwa corona itu tidak ada, terus ada orang yang justru lebih menjadi seorang yang paranoid saya kira, yang sangat takut terhadap sesuatu yang tidak beralasan, ya khususnya corona gitu Pak. Dan dari hal ini bagaimana gitu Pak Datu mengomentari masalah bahwa ya ada keadilan yang direduksi karena yang tereduksi maksud saya karena masalah pandemi, ada juga kebutuhan sosial yang tereduksi juga karena pandemi, ada juga kerinduan akan kesehatan dan keselamatan yang juga
menjadi kabur karena adanya pandemi. Dan kebutuhan-kebutuhan lainnya sebagai makhluk hidup yang terutama sebagai manusia itu yang istilahnya mulai terkuras dan berkurang juga tereduksi gitu karena pandemi gitu. Saya minta pertanggapan pada itu deh gitu Pak. Baik, oke, saya rasa ini menarik. Kita akan mulai dulu dari pendidikan ya teman-teman ya. Bagi saya situasinya teman-teman itu menjadi tantangan bersama ya, karena bukan hanya pada mahasiswa dan murid ya, tapi juga pada pengajar juga. Karena kan kalau kita merujuk pada tujuan pendidikan yang yang esensial gitu ya, itu katanya adalah untuk semakin manusiakan manusia. Nah, tapi yang harus kita lihat di masa ini penting bagi kita untuk berusaha memperjuangkan itu di tengah masa yang masa pandemi yang serba baru ini ya, yang itu nggak begitu mudah saya rasa. Jadi kalau kita ngomong soal pendidikan di masa pandemi, kita berusaha untuk memanusiakan manusia di tengah situasi yang benar-benar baru. Itu nggak begitu mudah. Karena ketika berhadapan dengan situasi baru pun, ya manusia itu kan akan bersikap perlu untuk memaknai dulu gitu ya, lalu perlu untuk melihat dulu, lalu perlu juga untuk berefleksi, kemudian baru bersikap seperti apa dalam menghadapi situasi baru ini. Nah, dalam hal pendidikan ini, saya rasa ya memang yang bisa kita upayakan adalah sebisa mungkin, selain kita ngomong soal hal teknis ya, yang membuat mungkin kemanusiaan itu terhalang, kita juga harus ngomong soal tujuannya apa. Karena kalau memang tujuan pendidikan itu memanusiakan manusia, ya seharusnya pendidikan itu juga bisa membuat kita untuk mengenali situasi baru di sekitar kita. Itu yang pertama, terkait dengan pandemi ya. Bagaimana dalam pandemi itu kita dihadapkan dengan keadaan yang benar-benar baru, dihadapkan dengan cara hidup yang baru, yang itu saya rasa dunia pendidikan seharusnya mengakomodasi itu. Minimal kalau kita lihat di dalam dunia pendidikan mulai ada ya di sekolah-sekolah itu cara untuk hidup yang sehat di tengah pandemi. Tapi kan bukan hanya itu sebenarnya. Bagaimana dengan situasi sosial ketika pandemi misalkan? Bagaimana dengan menjalin interaksi pada waktu pandemi? Ada begitu banyak hal baru yang harus kita rumuskan sebenarnya, yang untuk dalam pendidikan juga perlu kita berikan. Itu yang pertama soal pendidikan. Lalu yang kedua, sebenarnya apa yang dikhawatirkan oleh Kevin tadi itu sangat terkait loh dengan dunia pendidikan kita ya, atau dengan dunia pendidikan yang selama ini kita terima gitu. Kalau memang esensi pendidikan itu untuk memanusiakan manusia, apakah selama ini kita berhasil? Nah, pandemi itu membuat kita bisa melihat gitu ya, bisa melihat tentang situasi-situasi yang mungkin buruk, yang itu juga menjadi cerminan dari mungkin dari pendidikan kita ya, yang seringkali memberikan hal-hal yang sifatnya teknis, seringkali memberikan hal-hal yang berupa ilmu pengetahuan kognitif ya, pengetahuan kognitif, tapi kemudian tidak memberikan pengetahuan tentang untuk apa dan apa tujuan dari sains dan teknologi tadi. Jadi ilmunya dapat, teman-teman jadi sangat pandai gitu ya, dalam sains dan teknologi, tapi orientasinya untuk apa saya menguasai ini itu nggak ada. Dan itu biasanya diisi dengan satu narasi teman-teman. Narasi itu nanti disebut dalam filsafat itu sebagai narasi tentang manusia satu dimensi ya. Seringkali nanti yang lebih ditekankan adalah gimana caranya supaya saya memperoleh kenikmatan-kenikmatan untukku sendiri, memperoleh pencapaian-pencapaian yang sifatnya pribadi, lebih ke sana. Apalagi ya, saya setuju Pak dengan hal itu. Ya, mungkin ya Pak, saya setuju bahwa sebenarnya konteks, kalau misalnya di konteksnya adalah masyarakat Indonesia, itu tuh mengenai pendidikan gitu ya Pak. Ya kita sama ini seperti pendidikan itu agaknya itu seperti untuk apa ya, memenuhi kebutuhan pasar saja gitu Pak. Orang-orang dibentuk sedemikian rupa mentalnya dan kemampuan juga kecerdasannya itu hanya terbatas hal-hal teknis, hal-hal praktis. Jadi orientasinya itu adalah
prestasi, orientasinya itu adalah profesi, dan juga mungkin prestis gitu ya Pak. Bahwa dengan menjadi dokter, dia sudah menjadi orang yang misalnya sukses. Dengan menjadi arsitek yang laku dan terkenal, orang menjadi sukses. Dan tapi ya tadi soal orientasi, sebenarnya nilai apa yang ingin dituju, bahwa ketika pun mendasarkan tujuannya itu pada kebahagiaan, akhirnya kebahagiaan yang terpenuhi hanya dengan hal-hal yang finansial gitu kalau menurut saya. Dan tapi kaitannya apa dengan pandemi? Sekarang kita hidup di mana kita hidup dalam situasi di mana teknologi itu berkembang secara masif. Dan sebenarnya bukan pandeminya, tapi penyakit yang mewabah itu sudah berulang gitu, sudah berulang terjadi. Seperti apa? Seperti Black Death, seperti flu Spanyol, dan hal-hal yang lainnya yang saya kira harusnya kondisi serupa itu tuh bisa kita atasi dengan teknologi yang ada gitu Pak. Dalam hal ini gimana gitu menurut Bapak? Oke, baik. Menarik pertanyaan ini ya. Karena kalau kita melihat sebenarnya situasi kita berhadapan dengan pandemi sudah jauh beda ya dengan mungkin situasi di masa lalu, apalagi ketika konteksnya Black Death misalnya. Karena kalau dulu itu kan pandemi lebih banyak dimaknai sebagai murkanya para dewa gitu ya, atau makhluk jahat yang sedang mengamuk sehingga banyak orang yang sakit gitu ya. Tapi sekarang zaman Musa mungkin itu Pak tulah 10 ya. Ya, baik. Kita sekarang sudah punya sains yang bisa memastikan bahwa pandemi itu adalah hasil dari sebuah penyakit gitu ya, atau virus, entah bakteri atau virus yang menyebar dan bisa menular gitu ya. Nah, sebenarnya dengan pengetahuan bahwa virus COVID-19 dalam hal ini ya, itu adalah sebuah penyakit yang bisa menular, manusia itu sudah dimungkinkan loh untuk membuat antisipasi. Misalkan dengan APD misalkan, atau dengan masker misalkan. Itu adalah hal-hal yang bisa kita gunakan untuk mengantisipasi virus, mencegah penularannya. Karena kita tahu ya, bahwa COVID-19 itu menularnya karena apa? Karena ada kontak, lalu kemudian ada tempat yang saling berdekatan gitu. Maka ada prosedur PSBB atau lockdown, supaya membatasi aksesnya banyak orang. Nah, tapi kalau kita ngomong soal sains dan teknologi ini, dalam berhadapan dengan pandemi, ada dua hal yang harus kita ketahui ya, yang jadi masalah. Yang pertama, soal seringkali sains itu diabaikan, jadi pengabaian terhadap sains. Kita tahu ya bahwa pada waktu awal-awal itu di Indonesia gencar sekali ya, dikabarkan tentang kekebalan orang Indonesia berhadapan dengan pandemi, gitu ya. Atau bahkan dalam beberapa hal, jangankan orang Indonesia, gitu ya, Presiden Donald Trump misalkan, itu masih meyakini bahwa Amerika akan baik-baik saja setelah virus corona masuk ke Amerika. Dan pada akhirnya melebar sampai sekarang sudah jutaan ya korbannya, yang sakit sampai jutaan, puluhan juta bahkan. Nah, kita bisa melihat bahwa di sisi ini, sains ini seringkali diabaikan karena apa? Seringkali terjadi karena yang pertama, orang itu sering lebih suka untuk menerima informasi yang dia sukai. Baik itu nanti hasilnya bisa macam-macam ya. Hasilnya itu bisa kita jadi nggak percaya dengan virus corona. Atau juga sebaliknya, kita sangat takut dan kemudian jadi sangat insecure ya berhadapan dengan virus. Itu kurang lebih karena pemilihan informasi ini yang seringkali cenderungnya kita memilih yang kita sukai saja. Tapi hal ini justru menarik karena artinya apa? Mungkin selama ini sains itu nggak terlalu kita perhatikan. Atau kalau kita merasa bahwa sains itu sesuatu yang meliputi kita, jangan-jangan sains yang mana? Seringkali kita hanya melihat sains sejauh ini ya, nanti ini kegunaan praktisnya apa untukku? Atau nanti kalau saya punya pengetahuan ini mana bagian yang bisa ku buat menjadi untuk ku nikmati misalnya. Hanya soal itu. Itu dia Pak. Ya. Padahal kalau kita ngomong soal sains nih ya, sains itu kan bukan hanya meliputi hal-hal yang pragmatis saja, tapi juga hal-hal yang mungkin nggak menyenangkan. Hal-hal yang mungkin selama ini kita anggap baik-baik saja, tapi enggak gitu ya.
Lalu yang kedua masih belum ya. Yang kedua, soal tadi yang sudah kita bahas di awal sebenarnya, kecenderungan manusia untuk satu dimensi tadi ya, kecenderungannya untuk mencari keuntungan finansial tadi yang kuat. Kenapa? Ya karena itu nikmat hasilnya, gitu ya. Karena daripada saya soro dewe, gitu ya, sakit sendiri, yang mendingan saya kenapa nggak memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi saya. Itu kenapa pada waktu awal-awal banyak yang menimbun masker ya, alat yang sebenarnya dibutuhkan oleh banyak orang, tapi justru oleh segelintir orang itu mereka menggunakan momen ini, menggunakan banyak orang yang sakit ini sebagai momen untuk mencari keuntungan. Ya karena itu bisa dinikmati langsung gitu ya. Di sisi lain ada banyak dokter yang butuh APD, orang juga menimbun APD. Ya Pak, makanya itu ada kalau kami tadi baru cari sumber dan menemukan satu meme itu Pak, tentang itu meme lama sebenarnya tentang DPR atau para pejabat itu yang foto menggunakan APD lengkap setelah melakukan mungkin sosialisasi atau mungkin bakti sosial gitu. Mungkin APD itu singkatannya apakah alat pelindung diri atau alat pelindung dewan itu? Jadi kami sempat tersenyum tadi melihat meme itu. Dan itu juga yang tentang penimbunan begitu ya Pak. Itu kan juga mengandaikan adanya peluang sebenarnya begitu. Dengan meningkatnya pandemi ini, kan itu kan semakin banyak angka-angka statistik begitu kan Pak. Ada statistik tentang jumlah orang yang sakit, ada juga jumlah angka tentang orang yang meninggal. Tapi ternyata data-data itu yang harusnya kita belajar dari situ, tapi malah ternyata kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita. Jadi akhirnya angka-angka, ini manusia loh, di balik angka ini ada manusia menderita sebenarnya. Jadi penderitaan manusia selama pandemi ini yang disebarkan, yang kita ketahui oleh teknologi, ternyata tidak digunakan untuk belajar, tetapi malah digunakan untuk memenuhi kepentingan diri kita masing-masing. Terutama untuk menimbun itu, mengandaikan bahwa pandemi ini akan semakin memuncak. Di satu sisi, di balik angka ini ada penderitaan manusia loh. Nah, sehingga kegelisahan kami juga tadi itu, apakah dengan pandemi ini, nyawa manusia hanya berakhir pada angka-angka jumlah korban menderita, jumlah korban yang sakit, atau mungkin angka-angka kematian. Karena ya seperti sebelumnya, seperti flu Spanyol itu kan angkanya sampai puluhan juta begitu. Apakah akhirnya kemanusiaan ini hanya akan menjadi angka-angka begitu Pak? Lalu bagaimana sih kita bisa mengembalikan kemanusiaan yang dari angka-angka itu yang digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk penimbunan itu, lalu dikembalikan ke makna kehidupan itu sendiri, Pak. Ya, mungkin ada salah satu tokoh yang juga bicara soal itu sih, Pak, bahwa kematian jutaan orang itu hanya statistik dan kematian hanya satu orang itu bisa jadi sebuah tragedi. Ini tentang ini, Pak, bahwa manusia itu hanya dipandang sebagai komoditas gitu, Pak, mungkin intinya di tengah pandemi yang ini gitu, Pak. Ya, tapi persoalannya begini teman-teman, kalau kita ngomong soal bagaimana pemaknaan manusia itu ya, yang seringkali hanya dilihat dalam kuantitas itu tadi ya, itu menjadi menarik karena itu artinya apa? Artinya memang mungkin selama ini kita diajak untuk melihat faktor-faktor kuantitas ini ya, lebihnya ya. Bahkan ketika kita ngomong soal manusia pun, kadang-kadang yang kita perhitungkan ya itu tadi. Kita hanya memikirkan apa gunanya orang ini untukku. Saya hanya menghitung kira-kira orang ini punya duit berapa, lalu ketika dia punya duit berapa itu bisa bermanfaat apa untukku. Nah ini bermasalah sekali ya teman-teman ya, karena pada dasarnya kalau kita ngomong soal manusia itu tidak boleh, ini menurut Immanuel Kant ya, tidak boleh dijadikan sebagai peluru sarana. Manusia adalah makhluk yang bebas, punya kebebasan. Dia bisa menentukan diri, dia juga bisa berpotensi ya, dia memaknai dirinya, sekaligus nanti dia seharusnya menjadi tuan bagi dirinya sendiri.
Tapi dalam kehidupan nyata ya kita bisa melihat ya bahwa masih ada banyak orang yang diperlakukan sebagai melulu sarana saja. Kalau kita mencermati dalam pandemi kemarin itu ada juga ya orang-orang yang dirumahkan misalkan atau di PHK dengan alasan bahwa perusahaan sudah tidak mampu lagi untuk menampung mereka. Sebenarnya dengan alasan itu masuk akal sih. Kalau misalkan memang benar-benar perusahaan nggak mampu untuk menggaji mereka ya. Tapi yang nggak bisa diterima kalau ada perusahaan yang cukup besar dan mampu untuk menggaji mereka, tetapi mereka tidak melakukan upaya itu. Itu bagi saya nggak manusiawi sih. Karena apa? Perusahaan-perusahaan besar itu kan keuntungannya tidak didapatkan secara otomatis gitu ya, tapi juga melalui kerjanya para karyawan. Seharusnya justru kita akan menjadi semakin manusiawi kalau berbagai dimensi kemanusiaan itu diperhatikan, aspek-aspeknya ya. Soal kesehatannya seperti apa, kesejahteraannya seperti apa, keinginan-keinginannya seperti apa, itu harus diakomodasi kan. Kita mau ngomong soal relasi yang manusiawi. Nah, di tengah pandemi ini, relasi semacam ini sungguh-sungguh diuji ya, karena kita bisa melihat titik ekstrim antara yang sangat manusiawi, para pekerja-pekerja, orang-orang yang justru malah bisa berlaku manusiawi itu seperti apa? Ya orang-orang yang bersolidaritas, gitu ya, orang-orang yang berjuang untuk menyelamatkan nyawa pasien COVID misalkan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, para petugas medis itu ya. Yang itu juga meliputi orang-orang yang mungkin selama ini kita remehkan ya, perawatnya itu lebih intens lagi ya berhadapan dengan pasien. Lalu juga ada katakanlah mungkin bahkan yang nggak kita kira ya, tukang sampah medis misalnya. Itu kan jelas orang-orang yang berisiko besar untuk kena efek itu ya. Maka bagi saya nih, orang-orang semacam inilah yang menjadi pejuang kemanusiaan di saat-saat pandemi. Di sisi lain, tadi kita sudah cerita banyak ya, bagaimana juga ada orang-orang yang justru berlaku tidak manusiawi, memperlakukan orang lain selama hanya sebagai sarana bagi dia. Bahkan orang-orang yang sedang menderita pun, yang katakanlah mereka sudah berada dalam situasi pandemi, mungkin kehilangan pekerjaan, masih coba ada yang mencari keuntungan dari situ ya, dengan tadi menimbun masker lalu menjual dengan harga mahal misalnya. Lalu kita tahu ya, kemarin di Indonesia sedang ramai ya, ada dana bansos yang dikorupsi misalnya. Itu bagi saya, kok bisa seperti itu ya? Menteri Sosial loh ya, menteri yang seharusnya itu sangat paham tentang apa yang mendasar di masyarakat. Bahwa kalau kita melihat, bukankah di masyarakat ini, kalau kita ngomong soal masyarakat, hal yang paling mendasar adalah kebaikan bersama, gitu ya. Bahwa dulunya keberadaan masyarakat itu bisa kita telusur dari mungkin manusia-manusia purba zaman dulu ya, yang mereka tujuannya berkumpul itu adalah untuk biar semakin kuat dengan bersama-sama itu, biar bisa menghadapi alam yang keras dengan lebih baik, gitu ya. Di saat ini, nah kita seringkali kehilangan imajinasi ya tentang hidup bersama ini, karena tadi kecenderungan untuk menjadi egois dan individual itu kuat sekali untuk mencari keuntungan pribadi, untuk menuju pada pencapaian pribadi itu lebih kuat gitu ya dorongannya daripada untuk mencapai kebaikan bersama ini. Maka pandemi ini sekaligus juga saya rasa ya jadi momen juga untuk menghidupkan imajinasi kita mengenai dua hal itu. Yang pertama, hidup yang sangat individual dengan tadi ya andainya sangat pragmatis, lalu kemudian bahkan memanfaatkan situasi penderitaan ini dengan mengambil keuntungan. Yang kedua, hidup yang sosial. Bahwa hidup itu bukan hanya soal pencapaian individual, tetapi juga soal bahwa dalam pekerjaan kita itu juga ada loh peran untuk kebaikan bersama. Begitu ya. Bahkan di pekerjaan-pekerjaan yang paling sepele sekalipun, seperti tukang sampah tadi, ya. Baju. Oh iya, juga. Itu salah satunya ya. Ya, kita nggak katakanlah begini ya. Kalau Anda masih merasa bahwa hidup Anda individual, bahkan pada waktu PSBB itu ya, coba Anda lihat aja baju yang Anda pakai itu kan hanya mungkin ada kalau ada buruh-buruh
yang mungkin sekarang sudah dirumahkan gitu ya, yang itu mungkin terlibat dalam pembuatan baju adat. Tapi dari yang mendasar Pak, bahwa ketika ada yang berpikir bahwa manusia itu adalah, mungkin bukan manusia, tapi dirinya sendiri adalah makhluk yang absolut gitu. Saya kira selama dia masih berbahasa ya dia tidak bisa bilang gitu, bahwa ya ciri-ciri makhluk sosial adalah satunya berbahasa. Tidak ada makhluk absolut yang berbahasa. Harimau, lalu mungkin apalagi komodo gitu kan tidak mempunyai bahasa, tidak punya cara untuk berkomunikasi gitu. Jadi saya kira ya orang-orang seperti itu ya mungkin ya putus harapan mungkin karena pandemi, karena gak punya temen gitu Pak. Bisa jadi juga, atau memang dalam kerangka kehidupan kita itu kan kita lebih akrab ya dengan cerita-cerita tentang pencapaian-pencapaian individual ini. Artinya kalau kita lihat di TV misalkan, kita lihat di YouTube misalkan, yang banyak diceritakan di sana kan soal ini ya, soal bagaimana orang bisa sukses. Lalu di kesuksesan itu dia punya apa. Padahal saya yakin loh, bahkan di kesuksesan besarnya kayak tokoh-tokoh besar dunia kayak Jeff Bezos dengan Amazonnya, lalu kemudian Elon Musk dengan Tesla-nya, lalu Bill Gates dengan Microsoft-nya, Mark Zuckerberg, itu ada loh orang lain yang berkontribusi besar di sana. Bayangkan aja kalau Elon Musk itu nggak punya ilmuwan yang sangat ahli, yang mungkin lembur-lembur untuk bisa bikin mobil, apakah bisa ada Tesla yang sekarang? Tapi kenapa selama ini orang hanya menyorot Elon Musk-nya saja? Ya, itu membuat kita lebih tertarik pada narasi-narasi yang sifatnya individual, bukan tertarik pada bahwa di yang individual pun itu juga ada kontribusi besar dari orang lain di situ, yang itu nggak bisa kita pungkiri. Ya, lalu yang salah satu yang memungkinkan relasi memang benar ini terkait dengan bahasa ya. Bahkan katakanlah, apakah mungkin kita bisa berbahasa kalau nggak ada orang lain gitu ya? Karena itu salah satu bentuk mendasarnya ya, salah satu hal yang menunjukkan kalau kita makhluk sosial itu ketika kita berbahasa, bahasa kita itu adalah bahasa yang merupakan hasil dari eksternalisasi, hasil dari sesuatu yang di luar diri kita. Cara kita, artinya apa? Cara kita memahami sesuatu, cara kita mendapatkan pengetahuan, cara kita mendapatkan banyak hal terkait dengan pemahaman, itu selalu berasal dari dunia sosial, dari masyarakat. Itu saya rasa yang bisa kita refleksikan ya. Mengenai hal itu Pak, saya kira tadi soal pandemi dan masalah manusia sebagai makhluk sosial ya Pak, mungkin itu sangat sangat terreduksi gitu Pak, maksudnya bahwa yang tadinya manusia yang sekarang itu mungkin dari dulu lah istilahnya selalu memiliki budaya yang namanya budaya tanda kutip budaya nongkrong, budaya untuk berkumpul, budaya untuk saling berbagi rasa satu sama lain, yang itu juga menjadi sebuah indikator bahwa zaman sekarang itu manusia itu semakin mengalami yang namanya kekosongan batin. Itu yang menjadi alasan bahwa semakin banyak kafe, semakin banyak tempat untuk berkumpul bersama ya, karena pertama-tama manusia itu memiliki kekosongan batin yang istilahnya hanya bisa dia penuhi kalau bertemu dengan sesamanya, bertemu dengan temannya, terus ya melakukan tanda kutip ya kebahagiaan semu, tertawa bersama. Tapi ketika pandemi ini menyentuh sisi kehidupan mereka, yang terutama soal sosialisasi itu, saya kira ada beberapa kasus karena mungkin mereka tidak kuat untuk berhadapan dengan dirinya sendiri, berhadapan dengan kenyataan bahwa dia hidup di keluarga yang kesulitan, yang kesusahan, berhadapan dengan kenyataan bahwa dia tidak bisa bertemu dengan teman-temannya lagi. Mereka melakukan upaya-upaya bunuh diri, lalu banyak hal yang istilahnya keluhan lah gitu Pak, keluhan bahwa tidak bisa keluar, stres di rumah segala macam. Nah, apakah Pak Dato juga mengalami hal seperti itu gitu Pak? Baik, saya sendiri tidak sampai seperti itu ya, karena pada dasarnya
justru begini teman-teman, kita seringkali gelisah ya tentang diri kita, Ya. gitu ya. Tapi seringkali asal gelisahan kita itu karena kita seringkali ya hanya fokus pada ego kita, hanya fokus pada diri kita sendiri. Soal saya mau ngapain ya, lalu saya bisa apa ya, saya harus gimana ya, orang lain itu saya apakan ya, tetap diri saya ya fokusnya ya. Tapi lupa bahwa diri kita itu selalu berelasi dengan yang lain. Gitu ya. Artinya, bukankah kita justru bisa semakin memaknai diri kita, bisa semakin mengerti tentang diri kita dan tujuan kita, kalau kita juga nggak mengabaikan bahwa kita berelasi dengan yang lain. Kita semakin paham diri kita, justru kalau kita juga sadar bahwa diri kita itu juga dibangun atau menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar lagi dalam relasinya ini tadi. Nah, maka menurut saya kekosongan semacam ini mungkin terjadi justru karena orang merasa hidup sendiri, gitu ya. Orang merasa bahwa kalau dia gagal misalkan ya, dia gagal sendiri. Tidak sadar bahwa mungkin dalam kegagalannya itu ada serangkaian program atau sistem gitu di masyarakat yang mungkin tidak adil bagi dia. Tapi Dan ini Pak ya. Masalahnya ini teman saya satu ini mungkin sedang mengalami kekosongan batin gitu Pak, sehingga ingin mencurahkan sesuatu tentang masalah ini gitu bro. Nah gitu. Jadi bagaimana gitu? Tadi kan tentang kosong batin begitu ya kan Pak. Nah itu bagaimana kita bisa entas gitu dari kekosongan batinnya itu sendiri. Nah, karena kan ya orang muda sini kan masih seringkali apalagi kita orang muda, begitu kami orang muda mahasiswa itu masih dalam mencari jati diri, lalu saya itu akhirnya kabur, alih-alih menghadapi kesulitan, tapi akhirnya mencari hiburan yang lain, tidak berani untuk menghadapi diri sendiri, gitu kan Pak. Nah, itu mungkin bagaimana? Sedangkan ya kita pun juga ada di masyarakat sendiri juga selain anak muda yang galau, itu pun juga ada kelompok-kelompok ekstrim-ekstrim, misalnya saudara-saudara kita yang kurang mampu gitu kan Pak. Nah itu kan akhirnya itu tadi jatuhnya kayak sedih-sedih sendiri. Tetapi kalau misalnya melihat orang lain juga terkadang juga minder dengan kekurang mampuan dia. Akhirnya sebagai makhluk sosial kan, kalau mungkin bayangan orang makhluk sosial itu bisa saling timbal balik gitu loh Pak hubungannya. Jadi saya bisa memberikan sesuatu sehingga saya bisa merasa berguna. Sedangkan mungkin teman-teman kita yang kurang mampu ini, karena mungkin dia merasa tidak berhasil, tidak memiliki sesuatu, sehingga mereka mengalami kayak apa sih maknaku bagi orang lain seperti itu. Sedangkan di sisi ekstrim yang lain mengalami kekosongan karena jatuh ke pragmatisme yang terlalu ekstrim untuk menggali keuntungan diri sebanyak-banyaknya, sehingga tidak mau melihat realita bahwa saudara-saudaraku yang lain ini sedang mengalami kesusahan. Ya Pak. Nah, sedangkan ada lagi nih yang ini tentang sistem juga. Nah, itu kan juga salah satu yang misalnya orang kecil kan karena sistem juga. Nah, terkadang juga mungkin perusahaan-perusahaan, para pemegang bisnis atau mungkin bahkan pemerintah sendiri itu tidak sadar bahwa sistem mereka itu kurang berpihak kepada teman-teman kita yang kurang mampu itu. Nah, bagaimana sih kita bisa mengentas dan juga bisa sadar itu akan kondisi-kondisi tidak adil dan juga kekosongan batin kita, kegalauan-galauan kita seperti itu. Ya Pak, mohon dimaklum Pak, dia sedang mungkin mengalami kegalauan eksistensial gitu. Bosan gitu. Kebingungan ya dengan pandemi dan situasinya, kemudian galau ya berarti ya. Baik. Ya. Ini pertanyaan yang kompleks sebenarnya teman-teman, karena itu kan artinya dalam hal ini ada banyak hal yang terhubung satu sama lain gitu ya. Karena tadi Anda menyebut soal kegalauan mungkin sifatnya pribadi gitu. Lalu kemudian kita melihat bahwa di masyarakat sebenarnya ada banyak hal yang dibiarkan begitu saja begitu ketika ada kemiskinan, penderitaan. Di sisi lain juga ada institusi-institusi yang sebenarnya punya peluang ya untuk bisa membantu situasi sosial, tapi
seringkali juga nggak membantu, atau mungkin kalau membantu wujudnya charity ya. Charity itu kan pemberian yang nanti kalau diberikan ya mungkin akan membantu. Pada waktu pandemi jelas ya, charity akan membantu untuk bertahan hidup. Tapi kalau charity itu nggak kemudian disertai dengan keberadaan sebuah sistem yang mendukung orang-orang yang berkekurangan, ya nanti seberapa lama itu akan bertahan, ya itu yang perlu diperhatikan ya. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini saya harus pelan-pelan dulu teman-teman, untuk mulai dari refleksi tentang bagaimana individu dan masyarakat itu adalah sesuatu yang saling berhubungan. Itu yang pertama ya, nanti kita sudah banyak ngomong soal manusia sebagai makhluk sosial, tapi itu juga memungkinkan sebenarnya untuk kita bisa menemukan makna di tengah kehidupan. Karena begini, seringkali kan kalau selama kita, ini kembali ke masalah pendidikan lagi ya, nggak apa-apa ya, kalau kita belajar dari pendidikan misalkan, dari SD, SMP, SMA, dapat banyak sekali mata pelajaran, ya kan? Anda ditimbun dengan materi yang kadang-kadang Anda juga bingung ya, materi ini apa relevansinya untuk hidup. Itu kan. Nah, maka bagi saya justru menarik apabila dalam dunia pendidikan yang nanti akan lanjut ke dunia kerja, itu kita juga bisa punya semacam kerangka refleksi begitu ya, untuk melihat lebih jauh tentang pendidikan dan kerja itu. Karena seringkali ya kita punya banyak pengetahuan. Bagi Anda yang pandai, mungkin bisa dapat NEM itu sempurna begitu ya, nilai ujian akhirnya sempurna begitu. Tapi sangat jarang kemudian orang mendapatkan orientasi atas ilmu yang mereka dapatkan dan juga nanti profesi yang mereka kerjakan gitu ya. Pol-polnya seringkali jawabannya, bahasanya mohon maaf campuran ya, seringkali mentok-mentoknya di sini. Kalau saya belajar dengan rajin, saya nanti bisa dapat pekerjaan, lalu pekerjaan itu bisa menghasilkan banyak uang. Ketika pekerjaan saya menghasilkan banyak uang, saya akan hidup bahagia gitu ya. Refleksi soal kebahagiaan dan tujuan hidup seringkali hanya berhenti sampai di situ. Padahal sebenarnya kan ada banyak kemungkinan soal kita belajar dan bekerja itu untuk apa. Gitu ya. Kita bisa memaknainya lebih luas lagi. Misal, kalau melihat dari refleksi kita yang tadi sudah kita mulai, kenapa enggak kalau kita belajar, kita bekerja, kita juga bukan hanya sekedar tujuannya itu untuk mencari uang atau mendapatkan kenikmatan dari uang itu nantinya ya. Tapi kita lihat bahwa dalam pekerjaan, dalam ilmu yang sedang kita rintis ini untuk kita kuasai, itu kita juga punya andil dalam kebaikan bersama. Profesi itu kan pada awalnya selalu soal peran dalam hidup bermasyarakat. Nah, mungkin ini yang selama ini hilang, atau mungkin ini yang selama ini gagal untuk kita lihat, gitu ya. Jadi kalau orang itu kerja melulu soal cari uang, sehingga dalam pekerjaannya pun mungkin dia juga nggak menikmati itu. Kalau belajar juga, ngapain saya belajar kayak gini? Tapi nggak tahu tujuannya apa. Kenapa nggak kita juga katakanlah mencoba untuk mencari ruang untuk berefleksi bahwa hidup ini juga tentang peran kita bagi masyarakat. Ketika kita sudah sadar peran kita nih, saya rasa kita bisa memaknai hidup dengan lebih oke ya. Kita bisa mengisi narasinya dengan lebih oke. Oh, ternyata saya dalam profesi ini punya peran sebagai ini. Sehingga saya akan lebih sungguh-sungguh menjalankan peran ini. Seperti dokter ketika pandemi tadi ya. Oh, saya yakin akan ada banyak dokter dan perawat yang bisa memaknai lebih tentang profesi waktu pandemi. Bahwa ini bukan hanya soal saya mendapatkan uang banyak, tapi juga soal bagaimana saya berhadapan dengan pasien dan berkontribusi untuk menyelamatkan hidup pasien. Dalam setiap profesi saya yakin ada pemaknaan itu yang mungkin kita terasing karena apa? Karena kita buru-buru ingin mendapatkan hasil berupa uang itu tadi. Meskipun ya uang itu perlu, tapi uang bukan satu-satunya tujuan. Ada hal lain yang bisa kita capai melalui profesi kita, melalui
pendidikan kita, melalui, nah ini seringkali kita hanya mengapresiasi orang kan berdasarkan pencapaian individualnya. Nah itu jadi masalah sulit loh nanti. Karena begini, kalau selama ini kita mengapresiasi orang hanya pada pencapaian finansialnya, atau dapat uang berapa, kaya atau enggak, nah seringkali nanti yang peran pun dilupakan. Dan itu terjadi di masyarakat. Gitu ya. Karena orang yang dihargai itu bukan profesinya, atau bukan tujuan profesinya, tapi uang yang dihasilkan, ya sekarang makin dikit orang yang mau jadi petani. Padahal kalau nggak ada petani, ya kita bisa makan apa? Gitu ya. Kalau sekarang makin dikit orang yang mau bekerja di sektor-sektor yang sebenarnya penting di masyarakat. Karena orang melihatnya yang finansial. Mungkin juga masuk akal. Kenapa banyak korupsi? Gitu ya. Karena pejabat atau anggota DPR ataupun menteri begitu, ketika dia mendapati jabatan itu, atau ketika dia mendapatkan jabatan itu, orientasinya bukan soal apa peranku di masyarakat ketika aku jadi menteri atau aku jadi anggota DPR, tapi lebih soal aku bisa dapat duit berapa ya di sini. Nah itu yang seringkali terjadi di masyarakat saya rasa. Nah, kita kembali lagi ke konteks pandemi dan teknologi gitu ya Pak. Ya. Kami sering melihat, ya kita semua mungkin saya rasa sering melihat akhir-akhir ini setelah terjadi pandemi itu sering melihat bentuk-bentuk sampah seperti masker, bentuk sampah seperti bekas face shield, atau bahkan pernah ada laporan bahwa ada limbah APD itu begitu saja dicampakkan di suatu tempat pembuangan. Nah, saya rasa ya seperti itu mungkin Pak, apa ya? Jejak dari peradaban manusia itu adalah sampah. Itu terbukti dari penemuan kejokan Moniger itu. Sampah rumah tangga dari kerang, sampah rumah tangga dari manusia-manusia purba yang itu membuktikan sebuah adanya aktivitas manusia. Dan pun kalau untuk saya yang mungkin sering naik gunung gitu ya Pak, ya nggak akan pernah nyasar selama masih nemu sampah bungkus Indomie. Yakin itu nggak akan nyasar. Dan ini sebenarnya masalah ekosistem gitu ya Pak. Bahwa manusia itu ingin tadi kembali sesuatu yang menurut dia enak, yang hal-hal yang istilahnya memenuhi kenikmatannya itu akan selalu mereka upayakan. Hubungannya sama hal ini itu soal, saya rasa yang hubungannya sama pandemi gitu ya Pak, soal mungkin banyaknya bahan-bahan pangan yang diambil dari perkebunan atau dari hutan dibawa ini ke masa kita kembali ke Black Death gitu Pak. Banyaknya bahan-bahan pangan yang diambil dari hutan atau perkebunan itu ditimbun sekian lama di dalam perahu sehingga menjadi daya tarik tikus-tikus yang akhirnya juga apa yang ada dalam tubuh tikus itu menginfeksi manusia. Dan ini juga soal Ebola itu kalau saya tidak salah itu ya karena itu penyebabnya kalau saya tidak salah itu dari kera ya. Dari kera itu ya karena saya rasa wilayah hidup kita, ruang lingkup hidup kita, lingkungan hidup kita sebagai manusia itu terlalu dekat dengan hewan, terlalu dekat dengan sesuatu yang harusnya mestinya hidup di alam liar itu karena ada yang namanya pergeseran ekosistem gitu Pak, pergeseran habitat. Kita jadi lebih dekat dengan hal seperti itu dan juga memungkinkan untuk, saya tidak tahu mungkin kedepannya mungkin saja akan ada penyakit-penyakit lain selain corona yang asalnya dari kelelawar, Ebola dari kera, mungkin akan ada penyakit-penyakit lain, saya juga kurang tahu. Dan kami juga bicara hal ini karena saya lupa salah satu judul filmnya, tapi intinya judul film itu alur ceritanya begini Pak. Jadi ketika semua hewan mati, semua tumbuhan mati, karena manusia itu habitatnya makin meluas. Jadi jadi setiap tumbuhan itu mengeluarkan zat yang istilahnya mengakibatkan manusia itu jadi bunuh diri. Dan itu bagi saya menarik sih Pak gitu.
Tapi hubungannya sama pandemi, ya tadi gitu. Sampai kapan harusnya ini tuh dibatasi gitu, Pak? Dibatasi mengenai pendekatan manusia ke hutan gitu. Soal pembuatan hutan, soal ekosistem, soal segala lain gitu, Pak. Soalnya jadi hal yang menarik juga begitu. Misalnya tentang tingkat kualitas udara seperti itu. Sejak sebelum PSBB lalu sama PSBB ternyata kualitas udara meningkat loh sama PSBB itu. Ketika jadi lebih fresh iya, gitu. lebih fresh ketika orang-orang hanya di dalam rumah, tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi. Ternyata kualitas udara meningkat, lebih biru gitu. Kita bisa menikmati langit yang biru, lalu bahkan mungkin ya malam-malam ketika biasanya langit-langit tidak terlihat oleh asap-asap polusi, tapi ternyata lebih cerah dan bisa menikmati langit yang penuh bintang gitu ya. Dan juga mungkin kalau saya tinggal di daerah, mungkin daerah kampung gitu ya. Sama PSBB itu benar-benar gini Pak, apa ya? Saya beberapa kali mendengar kicauan-kicauan burung yang sebelumnya tidak pernah terdengar gitu Pak. Nah, mungkin apa jalan keluarnya gitu Pak? Apa PSBB terus saja? Jangan. Bisa ditinjau secara mungkin pandangan filsafat gitu. Baik, Pak, ini kompleks ya, karena begini teman-teman. Untuk yang pertama dari Kevin dulu. Menurut saya, untuk mengatakan soal bagaimana tindakan manusia mempengaruhi alam, gitu ya, kita memang harus bilang bahwa selama beberapa dekade ini, utamanya selama mungkin sekitar 300 tahun ini ya, semenjak modernitas, itu ya banyak bagian dari alam yang berubah karena ini ya, karena ekspansi dari manusia ya, karena mungkin tempat-tempat yang dulunya alamnya itu kemudian ditinggali oleh manusia, lalu kemudian ada sumber daya alam yang dieksploitasi sedemikian rupa, gitu ya. Lalu polusi hasil dari teknologi, gitu ya, itu juga nanti menghasilkan banyak hal yang mungkin merugikan alam. Ya, saya harus bilang bahwa ada itu. Tapi begini, untuk kasus pandemi kita nggak bisa dengan mudah untuk mengatakan bahwa pandemi itu disebabkan oleh manusia, misalnya. Karena toh kita juga bisa berandai-andai ya, mungkin ini juga nggak ada bukti sama sekali yang cukup kuat untuk menunjukkan bahwa pandemi itu terjadi oleh manusia. Tapi bahwa mungkin manusia itu menjadi salah satu penyebab, bukan penyebab utama ya, mungkin menjadi salah satu penyebab yang mengakibatkan bermutasinya virus. Sangat mungkin juga, karena bagaimanapun alam banyak berubah juga ya karena manusia. Dan belakangan ini perubahan iklim misalkan itu terjadi dengan sedemikian cepat, lalu kemudian pemanasan globalnya juga lebih cepat lagi gitu, sehingga mungkin ini mempengaruhi daur-daur alam ya, yang efeknya salah satunya adalah mutasi-mutasi genetis juga. Tapi sekali lagi saya nggak berani memastikan bahwa pandemi itu disebabkan oleh manusia atau bukan, karena belum ada bukti tentang itu. Dan ini menariknya kasus etika lingkungan hidup, teman-teman. Kasus kerusakan lingkungan. Kalau dalam persoalan moral atau persoalan kejahatan, itu kan jelas ya. Kalau misalkan ada orang dipukuli, pelakunya jelas. Ada orang lain yang sedang memukuli, gitu ya. Kalau ada orang yang ketabrak mobil, pelakunya jelas orang yang nabrak. Tapi di kasus lingkungan hidup enggak. Misal, kalau saya bikin kalau suatu saat saya bikin asap gitu, jadi kebakaran hutan, lalu kemudian nanti ada anak yang kena ISPA karena kebakaran hutan, kita nggak bisa membuktikan apakah anak yang kebakaran hutan, anak yang mungkin nggak kena asap ini adalah terjadi karena asap yang saya buat. Nggak bisa dibuktikan seperti itu ya. Artinya manusia itu dampaknya tidak selalu langsung, meskipun dalam kasus tertentu seperti yang kayak tumpahnya minyak itu langsung ya. Tapi kalau yang dalam banyak kasus di lingkungan hidup itu yang kita nggak bisa menunjuk pelakunya siapa secara langsung. Tapi bahwa ada perilaku manusia yang mempengaruhi unsur lingkungan di situ jelas ada. Nah itu repotnya ya, karena itu membuat kita seringkali nggak sadar mungkin bahwa kita mungkin ikut ambil bagian menjadi orang-orang yang merusak lingkungan. Siapa tahu ya, gaya hidup saya sekarang yang sering naik motor kemana-mana dan naik mobil kemana-mana, itu nanti ngefek loh ke perubahan iklim. Lalu perubahan iklim itu menyebabkan badai di Amerika. Nah itu
punya ini ya Pak. Kalau nggak salah apa butterfly effect. Nonton Ya, nonton ya. Nah, Ya. dalam butterfly effect itu kita nggak bisa menyebut bahwa Pak Datu menjadi pelaku penyebab badai di Amerika kan? Karena itu sudah melalui rantai ekologi yang sedemikian kompleks sehingga nanti mungkin saya hanya terlibat 0,0002%, tapi tetap menjadi penyebab meskipun nggak langsung, begitu ya. Nah, itu yang membuat kita harus cukup waspada kalau kita ngomong soal kasus lingkungan hidup gitu ya. Karena apalagi kalau kita menghubungkan begitu saja dengan pandemi, lalu kemudian menyalahkan begitu saja manusia gitu ya karena pandemi. Gitu. Karena dalam konteks ini saya rasa efeknya terlalu sulit untuk dibuktikan sebagai keterlibatan langsung manusia yang jelas. Lalu yang kedua, menarik bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh Ricky tadi, pandemi itu membuat kita bisa melihat hal-hal yang nggak terpikirkan sebelumnya, gitu ya, tentang birunya langit, gitu ya, lalu tentang di Cina efeknya kerasa sekali ya karena di sana kota industri, gitu. Tentang bagaimana burung berkicau kembali lagi banyak. Ternyata selama ini mungkin kita justru bisa berefleksi di sini tentang banyaknya aktivitas manusia yang berpengaruh di alam. Bahwa kita itu adalah bagian dari alam yang mempengaruhi alam. Begitu ya. Dan mungkin hal-hal yang buruk terjadi di alam juga terjadi karena pengaruhnya manusia. Nah, rehatnya kita, kerja kita, lalu kemudian pandemi dan birunya langit itu, saya rasa ini penting untuk membentuk kesadaran kita bahwa segala macam aktivitas kita itu berpengaruh di alam, gitu ya. Tapi ini agak rumit juga ya untuk dikatakan kemudian ya sudah kita PSBB itu saja, begitu ya. Karena pada akhirnya kita akan ada pada salah satu hal yang menjadi dilema moralnya dalam apa namanya masalah ekologi ya, manusia dan alam. Gitu ya. Kita ada di pendulum yang mana nih? Apakah kita akan membiarkan manusia kelaparan demi alam? Gitu ya. Atau kita tetap akan mencoba untuk mengeksploitasi alam demi manusia? Logika ini terjadi karena apa? Karena kita selama ini memisahkan antara manusia dan alam. Sekarang saya tanya, kamu alam bukan? Ya, kita itu bagian dari alam. Kita terkena hukum gravitasi kan? Ya, itu bukti bahwa kita bagian dari alam, begitu ya. Nggak ada yang jatuh. Alam. Ya. Karena apa yang kita makan itu kan sesuatu yang hidup gitu Pak. Iya, beras ya, tanaman. Ya. Daging ya dari sekalipun kita makan sereal ya itu akhirnya dari gandum dulu ya, dari roti. Saya kira gitu sih. Ya, justru ini membuat kita seharusnya sadar bahwa kita dan alam itu nggak terpisah. Termasuk ketika kita ngomong soal sampah tadi. Gitu ya. Nah, kalau kita ngomong soal alam itu sudah punya semacam daur alamiah ya untuk membuat yang dulunya itu merupakan sekresi, pengeluaran atau yang kita sebut sebagai sampah gitu ya. Itu untuk diolah menjadi bagian lain yang nanti akan saling mendukung. Itu kalau kita ngomong soal alam gitu ya. Tapi hasilnya manusia, sekresinya manusia itu bukan hanya pengeluaran yang alamiah ya. Bukan hanya itu ya, kalau Anda buang air besar, buang air kecil itu ya. Tapi juga ada hal lain yang tadi disebut oleh Kevin, sampah. Sampah itu sesuatu yang belum tentu alam bisa mengolahnya dengan cepat. Gitu ya. Nah, kalau kita sadar bahwa kita adalah bagian dari alam dan ikut menjadi bagian dari siklus alamiah ini, ya kita harus juga memperhitungkan tentang apa dampak dari tindakan-tindakan kita terhadap alam. Dan kita nggak bisa loh menyalahkan perusahaan-perusahaan besar untuk ini. Karena bagaimanapun kita terlibat, meskipun hanya sebagai konsumen. Ketika saya sering belanja, bukankah itu artinya juga perusahaan banyak memproduksi? Ketika saya pandemi itu lihat Shopee itu jempolnya gatel misalnya, atau lihat apa namanya toko online itu jempolnya gatel gitu ya, untuk belanja
untuk segera membelanjakan uang saya, yaitu mungkin saya berkontribusi juga pada produksi barang-barang yang saya konsumsi. Jadi bagaimanapun ya meskipun kita tidak berperan secara aktif gitu, sebagai konsumen, ya. Jadi apakah Pak Datu ingin bilang bahwa ya sebagai manusia kita akan selalu berperan terhadap kehancuran alam gitu Pak? Ya, kita mungkin ikut ambil bagian, tapi susahnya begini, Kevin. Untuk dikatakan hancur itu yang menilai siapa? Karena begini ya, misal ya, kita selama ini kan membuat kemajuan yang kita rasa kemajuan ini adalah sesuatu yang baik, yang oke, yang membuat manusia hidup dalam banyak kemudahan. Tapi ada sisi lain di mana alam semakin lama semakin rusak. Bukan semakin rusaknya dalam arti ini ya, dalam arti bahwa alam semakin lama semakin tidak bisa berkembang. Nah, ternyata kemajuan dalam suatu hal itu juga bisa menimbulkan efek balik dalam hal lain. Itu ya. Maka saya rasa ruang ini jadi ruang kita untuk mencoba berintrospeksi ya. Tapi ini nggak mudah berefleksi. Tapi nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Bagaimana saya bisa mengenali alamnya? Kalau misalkan di ruangan ini misalkan atau di ruangannya teman-teman, di kamarnya teman-teman, kalau teman-teman nonton ini, coba lihat, ada yang bisa masih mengenali kondisi alamiah dari benda-benda itu. Baju itu dulunya apa? Tahu nggak? Apakah dari domba? Dombanya seperti apa? Nggak tahu kan? Nanti kalau kita katakanlah apa namanya di meja teman-teman itu dari kayu di pohon yang mana? Lalu ketika kayu itu diambil dari alam, itu efeknya apa di sana? Nah, selama ini kita mungkin nggak aware soal ini ya. Kita nggak sadar bahwa yang dekat dengan kita ini pun, ini juga alam yang sudah diubah sedemikian rupa untuk kepentingan manusia. Gitu ya. Dan apa yang kita kembali ambil, lagi. Ya, ini Pak, oke, baik. Kita kembali lagi ke soal pandemi dan teknologi. Ya, tadi saya tertarik soal ini sih Pak, ketika membahas soal makna gitu. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu masif dan juga diiringi dengan mentalitas atau cara pikir atau cara hidup yang kian pragmatis dan juga kita dalam situasi pandemi gitu, sebenarnya apakah kita misalnya apakah ini terlambat atau tidak untuk menemukan makna dalam hidup? Dan sebenarnya di tengah situasi yang seperti ini yang sudah saya jabarkan tadi, bagaimana sih gitu kita sebagai manusia itu memaknai hidup kita gitu Pak? Oke, baik. Gitu. Ini juga jawabannya agak susah ya teman-teman. Kompleks. Kenapa kompleks? Saya harus ngomong lagi soal tadi yang mungkin sudah saya omongkan sedikit tadi ya. Apakah terlambat atau enggak? Saya rasa selama manusia masih hidup ya, itu kan kita masih punya kesempatan gitu ya untuk mencari makna, untuk berefleksi, untuk apa namanya merumuskan, menentukan tujuan dengan akal kita gitu ya. Lebih hati-hati dalam membaca situasi. Selama kita masih hidup, selama manusia masih ada, hal itu masih bisa dimungkinkan. Hanya persoalannya adalah kalau kita ngomong soal wacana dalam kehidupan kita sehari-hari atau apa yang melingkupi kita, kepala kita sehari-hari, ruang-ruang untuk berefleksi, untuk memaknai hidup itu semakin lama semakin tipis ya saya rasa ya. Karena kalau kita apa yang kita sukai misalkan itu mungkin akan sangat mempengaruhi itu. Ya saya lebih suka untuk nonton konten-konten yang nggak banyak mikir gitu ya. Atau saya lebih suka nonton film-film yang itu ujung-ujungnya adalah soal kenikmatan-kenikmatan lagi gitu ya. Apa tuh Pak? Apa Pak? Ya gampangannya beginilah. Sinetron misalkan. Ini kenikmatan ini dimensinya luas ya teman-teman ya. Tapi kalau ujungnya adalah hanya mencapai kenikmatan yang dasar ya, kenikmatan dasar ya itu ya kayak makan enak, gitu ya, minum, lalu kemudian punya rumah yang mewah, seneng, gitu ya. Hanya soal ini ASMR, bro.
Ya, ASMR. atau mungkin tadi yang dimaksud teman-teman diam-diam itu saya tahu lah ya apa gitu ya. Apa itu? Nah, atau kenikmatan seksual seperti itu. Ya kapan kita bisa mencari hidup turut dengan akal gitu ya. Karena yang ditawarkan pun kebanyakan itu. Kalau saya nonton sinetron itu selalu ujungnya adalah yang lebih sering ya. Ini bukan berarti saya nggak semua sinetron ya, tapi ada beberapa sinetron dominannya itu arahnya tujuannya adalah kalau sudah menjalani narasinya begitu ya, lalu sampai tamat itu ya ujung-ujungnya selalu pencapaian finansial. Gitu ya. Tapi ada Meskipun nggak semua ya, ada ya sinetron seperti itu kan, Ojek Pengkolan misalkan, lalu Keluarga Cemara misalkan yang menawarkan narasi lain. Nah, tapi persoalannya narasi yang mendominasi kita lebih soal itu. Ya. Saya akan pernah ya suatu ketika lihat beberapa tayangan televisi yang menarik, misalkan MasterChef misalkan. Sebenarnya kegiatan di MasterChef itu sudah sangat bagus dan sangat menarik. Hasilnya apa? Menghasilkan makanan yang berkualitas. Tapi lagi-lagi ujungnya dapat hadiah. Ya kan? Yang ingin dicapai kemampuannya atau hadiahnya. Nah itu saling beririsan gitu ya bagi saya. Kalau kita mau menghadirkan narasi yang mengisi kita dengan pemaknaan, nggak apa-apa dapat hadiah. Tapi bisa nggak kita melihat itu bukan dalam arti hadiahnya, tapi soal bagaimana orang berkembang di situ. Orang berusaha untuk mengembangkan dirinya dengan maksimal dan menemukan dirinya di situ. Saya bahkan pernah lihat acara lucu ya teman-teman. Kalau di Indonesia ada MasterChef, itu saya pernah melihat di Fox Live itu acara ya semacam kompetisi itu. Tapi kompetisi itu sederhana sekali untuk membuat sebilah pisau yang tajam. Jadi kompetisinya pandai besi gitu ya, untuk membuat pisau. Saya rasa itu menarik loh ya, karena dalam profesi pandai besi kita bisa melihat bahwa ada banyak hal bernilai di situ. Saya rasa akan menarik juga kalau kita menyampaikan narasinya tukang sampah misalnya, yang dia harus berurusan dengan kotor-kotor setiap hari dalam strata sosial begitu ya, dia menerima hinaan tiap hari juga mungkin, atau dipandang rendah oleh orang, tapi dia adalah orang yang berkontribusi bagi kesehatan semua orang. Berkontribusi besar bagi kesehatan. Tanpa ada tukang sampah, mungkin depan ruang itu jadi tempat sampah yang menumpuk-numpuk begitu, yang mungkin hasilnya tadi seperti Black Death ya, menghasilkan penyakit yang mungkin bisa membahayakan. Tapi selama ini enggak kan? Kita lebih suka, tukang sampah itu apa? Petani itu apa? Nah, bagi saya penting bagi kita untuk menghadirkan narasi-narasi untuk memaknai hidup kita dalam peran kita untuk kebaikan bersama. Gitu ya. Itu yang bisa saya simpulkan. Selama pandemi, momentumnya bagus karena apa? Karena kita dihadirkan pada narasi tentang dokter yang berjuang, yang bahkan yang saya tahu ya, ini membuat filsafat relevan sekali ya dalam kehidupan pandemi ini ya. Dokter itu bahkan harus memutuskan pasien mana yang dipertahankan. Di masa-masa yang parah, pada waktu pandemi parah, ventilator terbatas, dia harus membuat keputusan filosofis setiap hari dengan cepat. Gitu ya. Pun kita juga sama loh teman-teman ya. Kita berhadapan dengan situasi baru setiap saat. Kesulitan-kesulitan baru setiap saat. Di situ kan kita harus memutuskan. Saya harus bersikap seperti apa? Apakah saya diam saja, nggak ikut-ikut, atau saya harus melibatkan diri di sini? Apakah saya di rumah saja, karena itu untuk keamanan dan keselamatan, atau saya juga berpeluang untuk punya peran di masyarakat dalam bidang ini, sehingga nanti pandemi juga saya bisa ikut berkontribusi bagi kehidupan orang lain di tengah pandemi ini. Bikin podcast misalnya untuk mengisi narasi orang supaya dia hidupnya itu nggak monoton misalnya. Nah, itu contoh-contohnya yang bisa kita lakukan ya dalam hal ini, dalam kita bisa refleksikan. Baik Pak, akhirnya kita sudah ngobrol sudah hampir 1 jam lebih ya Pak. Ya. Mungkin Pak, saya tidak akan bertanya lagi. Kami tidak akan bertanya lagi. Mungkin kita bisa tutup dengan saling sharing gitu.
bagaimana kita memaknai pandemi yang terjadi gitu Pak. Bagaimana kita memaknai hidup kita di tengah ya perubahan-perubahan, di tengah pandemi, di tengah perkembangan teknologi yang semakin masif, tengah sesuatu yang terjadi belakangan. Buat inspiratif mungkin ya. Baik, saya langsung jawab ya untuk ini ya. Jawabannya panjang nggak apa ini ya, durasinya jadi tambah panjang. Oh, Pak. Apa kan? Ini kita sharing Pak, masing-masing kita juga ya akan sharing ya. Oke, Ya. baik. Apa mungkin teman-teman dulu saja supaya saya juga punya kesempatan untuk meringkas lagi gitu. Oh, boleh. Ya, teman-teman sharing dulu mungkin sudah. Saya dulu. siapkan. Oh, saya tadi teringat begitu mendengar pada tuh apa ya, ngomong soal perubahan, saya teringat ungkapannya dari salah satu tokoh filsuf Yunani kuno bahwa hidup itu hanya sekali gitu, bahwa istilahnya kamu tidak akan pernah melangkah melangkah apa gitu? Ya, kamu tidak akan melangkah kamu tidak akan apa ya, gimana sih namanya? Kamu tidak akan menginjakan kakimu pada aliran sungai yang sama untuk kedua kalinya. Bahwa saya menangkap bahwa gini Pak, sebenarnya ya hidup itu kan cuma sekali gitu. Akan segala hal yang kita alami di masa itu kan akan selalu terlewatkan. Hidup itu hanya cuma sekali, maka ya hidup itu harus bermakna gitu. Hidup yang bermakna itu ya tadi seperti Bapak bilang ya, kita profesi apapun atau jadi apapun, ya kita adalah bagian dari semesta, kita adalah bagian dari masyarakat. Kita memiliki peran kita masing-masing. Dan ketika saya merefleksikan pandemi itu, ketika saya melihat jutaan orang mungkin ya sangat banyak itu jutaan orang mati menghadapi kematian, saya merenungkan bahwa hidup ini ternyata ada batasnya. Dan kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan mencapai batas tersebut. Maka di setiap perjalanan hidup kita ya, kita mesti mengisi hidup kita itu dengan sebuah keutamaan, sebuah makna yang harus kita kejar gitu. Dan bahwa saya juga tadi soal perubahan pertentangan, bahwa mungkin di balik wabah yang meluas, di balik penyakit yang mematikan ini, di balik segala hal yang buruk yang terjadi, ada sesuatu yang baik yang akan bisa kita dapat. Mungkin dari pandemi, kita bisa diingatkan untuk senantiasa meningkatkan kualitas hidup kita. Untuk meningkatkan istilahnya mutu hidup kita, entah itu dari soal kebersihan, soal drainase, soal gizi makanan, dari laku lampahnya Menteri Sosial yang melakukan korupsi atau para penimbun masker ya, kita juga bisa belajar bahwa ya kehidupan yang semestinya itu ya mesti jujur, mesti segala macam, sehingga pada akhirnya kita akan mencapai kebahagiaan gitu. Mungkin seperti itulah Pak. Saya bisa mengerti dan istilahnya memaknai hidup secara lebih karena adanya pandemi. Jadi yang tadinya mungkin ya yang urakan, yang gimana, yang ngasal segala sesuatunya sekarang jadi lebih teratur, jadi lebih bisa memaknai kehidupan ini gitu Pak. Kira-kira gitulah Pak. Saya kurang bisa berbahasa yang indah gitu. Baik, itu oke banget loh, sudah loh. Maksudnya kita bisa melihat Kevin banyak belajar gitu ya dari ini, lalu kemudian juga bisa melihat bersikap juga tentang bagaimana saya berhadapan dengan pandemi itu bisa memaknai terus-menerus gitu ya. Ricky? Kalau saya tertariknya mungkin butterfly effect-nya begitu Pak. Tapi kalau tadi mungkin kita bahas agak negatif, mungkin sekarang agak positif. Jadi mungkin sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, entah kepada orang, entah kepada alam, mungkin itu juga akan memberikan efek positif yang tidak terduga gitu. Dan itu juga nanti termasuk ke bagaimana menghayati keutamaan-keutamaan. Misalnya saya begitu kan. Saya kan nggak tahu nih sebagai mahasiswa itu sekarang ini itu belajar itu tuh apa gitu kan. Saya nggak tahu. Tapi mungkin kalau saya tetap rajin terus belajar saat ini, mungkin itu akan terus menembus kemudian di masa depan apa yang saya pelajari saat ini, yang saya dapatkan karena saya rajin belajar, itu akan berguna. Atau mungkin tentang, ya itu tadi, tukang bersih-bersih, tukang sampah.
bahwa kalau mereka ternyata menghidupi keutamaan mereka, pekerjaan mereka dengan sungguh-sungguh, akhirnya akan memberikan butterfly effect yang positif pula, gitu. Sekecil-kecil apapun hal itu. Dan saya pun juga tertarik bahwa ya anak muda kan sekarang teknologi begitu kan Pak, teknologi ini misalnya menggunakan podcast ini begitu. Nah mungkin juga sekecil-kecil apapun wacana yang kita berikan tentang kebersamaan, tentang hidup harmoni dengan alam, mungkin itu bisa menginspirasi orang lain untuk ikut menghidupi kebersamaan dan harmoni dengan alam itu. Kecil-kecilnya apapun yang kita berikan. Bahkan mungkin podcast yang kita buat hari ini bisa menginspirasi banyak orang gitu, menginspirasi Suatu saat nanti. Suatu saat nanti. Mungkin sejak di-upload-nya pas, atau mungkin beberapa tahun ke depan, atau mungkin ketika kita nanti reuni lagi gitu ya, ketika melihat ini mungkin jadi terinspirasi begitu. Jadi bagi saya, ya sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, ya lakukan lagi. Termasuk juga dengan teknologi, karena siapa tahu efeknya positif itu nanti pada suatu saat akan menghasilkan hasil-hasil positif yang tidak terduga. Nah, sekarang kami persilahkan Pak Dato untuk menyampaikan bunga rampai gitu Pak dari pertemuan ini. Oke, baik. Yang pertama terkait dengan pandemi ya teman-teman ya. Pandemi itu membuat kita sadar betapa pengetahuan kita, keadaan normal dan nyaman kita selama ini begitu rapuh, teman-teman. Artinya kita harus selalu siap, seperti kata Kevin tadi ya, kita nggak bisa melangkahkan lagi di sungai yang sama. Itu artinya bagi saya ya, kita harus siap berhadapan dengan situasi baru dan harus bisa berpikir juga dalam berhadapan dengan situasi baru ini. Berpikir untuk apa? Yang pertama, kita perlu untuk mengenali dulu bahwa dalam situasi baru ini kita nggak bisa samakan begitu saja dengan situasi-situasi lama kita. Bahwa mungkin Black Death ada begitu ya, tapi sekarang dalam situasi pandemi COVID-19 situasinya sangat berbeda dengan Black Death begitu ya. Perjalanan internasional jauh lebih masif sekarang, tapi teknologi juga lebih maju sekarang. Nah, di situ kita harus mengakui, saya sendiri harus mengakui begitu ya, bahwa mungkin pengetahuan kita selama ini masih harus terus dikembangkan berhadapan dengan kebaruan-kebaruan ini. Kita harus siap menyesuaikan diri. Lalu yang kedua, kesadaran akan kebaruan ini tentu saja harus juga bisa mendorong kita untuk memutuskan sikap apa yang harus kita lakukan. Gitu ya. Jadi selain mengenali, menganalisis, lalu kemudian mencoba memaknai tadi ya, kita sudah banyak bicara soal itu, lalu sikap apa yang bisa kita lakukan berhadapan dengan ini? Diam itu juga sikap. Gitu ya. Lalu kemudian abai itu juga sikap. Tapi terus mencari itu juga sikap ya, terus memaknai itu juga sikap. Membantu itu juga sikap. Lalu mencoba untuk mengurangi penderitaan orang lain itu juga sikap. Nah, di antara sikap-sikap ini, ya ayo kita timbang dengan akal mana yang bernilai. Karena pada dasarnya manusia itu juga kalau tadi mengikuti Aristoteles misalkan sebagai zoon politikon ya, sebagai makhluk sosial, makhluk politik gitu. Ya, manusia pada dasarnya itu adalah makhluk yang tidak bisa terpisah dari yang lain. Lalu kemudian dengan keberadaannya dalam komunalitas, dalam masyarakat, itu mereka berpotensi untuk menjadi komunitas yang saling berkokoh dan mengusahakan kebaikan bersama. Maka kenapa enggak kita juga memaknai masa-masa sulit ini dengan mencoba merumuskan lagi apa peran kita dalam masyarakat, gitu ya. Apa yang ingin saya menjadi aktualisasi diri saya yang menjadi aktual bagi masyarakat, gitu ya. Apa act-nya bagi masyarakat, peranku apa di masyarakat. Lalu dengan situasi ini kita juga harus merefleksikan soal sains dan teknologi. Sains dan teknologi itu kita bisa ibaratkan kalau kata Yuval Noah Harari ya, dalam suatu wawancara itu dia menyebut sains dan teknologi itu seperti pisau, teman-teman. Pisau itu bisa digunakan untuk banyak hal. Nah, seringkali dalam pendidikan itu kita hanya diberikan pisaunya saja, tapi nggak diberi petunjuk atau nggak diberi kerangka berpikir untuk apa pisau ini digunakan. Pisau bisa digunakan untuk mengiris apel, gitu ya, mengupas apel, bisa digunakan untuk memotong sayuran, bisa juga digunakan untuk
berbuat kejahatan ya, untuk mengancam orang, untuk melukai orang, bahkan mungkin untuk membunuh orang. Nah, masing-masing dari Anda itu sudah punya pisau ya? Atau mungkin sekarang sedang melengkapi pisau itu, mengasah pisau itu menjadi semakin tajam. Nah, sembari Anda mengasah pisau Anda itu, mengasah ilmu Anda itu, silakan Anda juga refleksikan. Nantinya pisau Anda itu akan Anda gunakan untuk apa? Ada beberapa tawaran nilai yang Anda bebas di situ ya, untuk menentukan. Dalam COVID-19 misalkan, pisau digunakan untuk mungkin pisau bedah pasien. Nah, dalam ini metaforanya, nanti ilmu Anda itu, harapan saya ya, bisa benar-benar digunakan untuk mengusahakan hal-hal yang bernilai bagi kemanusiaan, bagi masyarakat, bagi dunia, bagi bumi gitu ya, mungkin ekosistem pada umumnya. Itu yang bisa saya sampaikan di akhir, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas waktunya, atas apa yang diberikan. Semoga menginspirasi kami mahasiswa filsafat yang perjalanannya masih panjang dan juga bisa menginspirasi banyak orang karena ini akan diupload gitu Pak ke YouTube saya kira. Dan untuk itu sekali lagi kami ucapkan juga terima kasih untuk Pak Datu, untuk Ricky, untuk teman-teman yang bekerja di balik podcast ini. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama ya teman-teman ya. Saya juga berterima kasih diberi kesempatan untuk ngobrol di sini. Terima kasih banyak. Ya. Semoga makin banyak waktu yang bisa kita luangkan untuk ngobrol seperti ini, Pak. Ya, mohon maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan ya. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol lagi gitu ya. Lalu kemudian kita bisa ngobrol tentang topik-topik lain yang kaya. Gitu. Ya. Kami juga berdua moderator, mohon maaf bila ada kekurangan dan banyak terbata-bata. Salah ucap mungkin. Salah nyebut nama. Segala macam. Dan dengan ini kami undur diri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa teman-teman. Salam merdeka. Yeay.